Jadi kata Rendra, almarhum Rendra, tragedi itu tidak berakhir ketika puing-puing bangunan runtuh. Yang artinya? Ya udah gitu aja. Tragedi itu berakhir ketika puing-puing itu dibangun lagi. Nah, Itulah yang kita harapkan bahwa Pak Prabowo membangun lagi suatu era baru di bulan Agustus ini sebagai akhir dari tragedi periode-periode kemarin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauh Hari, dan kami betul-betul menikmati permainan politik Bapak. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tiba-tiba PDIP diam-diam plek. Jadi hasto bebas. Mundur. Iya. Terus jadi. Iya, dan kemarin Puan sama Prananda pelukan. Nah, iya kan? di depan maknya. Di depan maknya. Iya. Itu kan menunjukkan dan bahwa maknya menurut salah satu juru bicaranya PDIP kan waktu kemarin bilang bahwa nggak ada oposisi, selalu bahasanya Bu Mega kan seperti itu. Kita support yang bagus, kalau nggak ya dikritisi. Jadi kita juga nggak tahu nanti kayak apa hasilnya. ya ini kepiawaian, menurut gue ini bahwa apa diam-diam tanpa banyak gembar-gembor Pak Presiden, kita banyak muji Presiden, nanti orang salah paham lagi. Kok dipuji? Tapi kali ini betul nih, apa kelihatannya berjalan Makanya semua dengan baik. kita minta nih yang dijelasin tuh. Yang tahu bagaimana di dalam kongres hari ini. Hari ini ya. Kongresnya hari ini. Tapi lama-lama dia dituduh ini loh, anggota PDIP partai. Kita banyak dituduh macam-macam. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita tahu PDIP cuma duduk ya kan. Ada apa Demokrat ya? Nanti kita cita Gerindra, kita dituduh juga orang Gerindra. Iya, apalagi kita muji-muji Presiden nih kan. Padahal kita puji pada kasus-kasus yang memang Presiden. Dan Muzani kan teman kita juga. Nah itu dia, Nggak apa-apa lah dituduh mah gampang. ya sampai kita dapat terbukti dapat proyek dari Dasko baru orang boleh ngomong. Ya, enggak aja. Oke, Ya. itu bercanda tadi, Dik. Jadi PDIP ini memang sudah lama pengen kongres. April kan dulu pernah, karena memang menurut kongres sebelumnya dijadwalkan April. Cuman situasi politiknya tidak memungkinkan. Kenapa? Karena PDIP ini kan dalam sejarahnya sering, bahkan selalu pada zaman Orde Baru kan diintervensi oleh aparat. Tentara lah, polisi lah, terakhir bahkan menjelang pemilu 2019 jaksa. Nah, Dan baru-baru ini KPK. Baru-baru ini KPK, terus kemudian kepala desa juga banyak melakukan pacok dan lain-lain lah. Nah, makanya mereka khawatir kalau kongres ini dilakukan dengan cara normal, maka orang-orang yang ada di daerah itu akan dikerjain. Dan itu tentu saja akan mengubah rencana besar PDI. Karena kan ya pengalaman di Medan, pengalaman di KLB di Surabaya kan seperti itu. Jadi aparat waktu itu yang dominan Angkatan Darat ya, mengerjain semua orang-orang yang mau berangkat kongres sehingga hasil kongres tidak bisa diduga atau sebagaimana diarahkan oleh Orde Baru waktu itu. Nah, karena ada pengalaman itulah maka kongres kali ini juga sangat hati-hati. Kan kalau kita sudah pernah sampaikan, sebetulnya salah satu tuntutan bukan tuntutan ya, keluh kesah Megawati itu kan Kapolri kan, pengennya Kapolri diganti. Jadi waktu itu harapannya begitu Kapolri diganti maka akan kongres. Tapi kan nggak diganti-ganti karena Pak Presiden mungkin punya kalkulasi sendirilah ya. Gitu. Sehingga sudah sejak Juli itu ya udah nanti kita pakai cara yang lebih canggih lah. Maka disusunlah itu rencana BIMTEK. Semua kader PDIP yang ada di legislatif maupun eksekutif kan DPRD, eksekutif kan yang jadi bupati, wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur, plus nggak punya jabatan itu, tapi dia ketua atau sekretaris atau bendahara, datang semua di Bali untuk Kongresnya di Bali. BIMTEK.
Ini Bimtek. istilahnya BIMTEK. Istilah mereka fintech gitu. Nah, Bimbingan teknis. bimbingan teknis karena mereka Tidak disebut kongres. tidak disebut kongres. Oh, disebutnya BIMTEK. BIMTEK ya, pimpinan teknis. Nah, itu sudah dilakukan 2 hari yang lalu. Istilah petani gitu. Iya, memang itu. Nanti datang penyuluh pertanian. Penyuluhnya udah bebasin Hapto. Penyuluhnya udah bebasin. Itu sebetulnya istilah Kemendagri sih. Iya, Pimpinan teknis buat anggota dewan, buat ini gitu. Tapi nggak tahu partai juga akhirnya mengadopsi itu kan. Iya. Nah, setelah BIMTEK selesai ternyata nggak bubar. Dan kemudian hari ini rencana kongres. Dan saya kira itu ada kaitannya juga dengan amnesti. Ya. Jadi Pak Sekjen sudah muncul sebagai Pak Sekjen lagi sekarang. Iya, karena Kan dia sudah nggak terpidana kan. Gitu. Nah, kita nggak tahu ceritanya, tapi saya kira akan terbang kembali lah ya. Hasto nih ya, Iya, sebagai sekjen. betul, karena dia kan posisinya orang bebas sekarang. Masih Sekjen dia. Ini permainan. Masih Sekjen. Jadi Artinya memang Presiden ketika ngasih amnesti ke Hasto, saya kira juga mempertimbangkan ini. Karena PDI mau kongres ini, dan salah satu keputusan kongres itu salah satu agenda kongres kan satu, memilih ketua umum. Yang kedua, memastikan posisi partai, terutama di level nasional ya, apakah mau di dalam, Atau di luar, atau bagaimana gitu. Nah, itu satu. Yang ketiga, sebetulnya kemarin juga sudah kelihatan itu. Kenapa tiba-tiba ada gambar pelukan si Prananda sama Puan? Ya. Padahal biasa aja kan ada kakak. Ya, biasa ada kakak. Cuman simbol itu perlu. Iya. Kan di kalangan PDI sudah paham bahwa di antara dua itu Ada dua, ada. iya. Nah, makanya pesan itu yang disampaikan ke PDI bahwa sebetulnya kompak-kompak saja. Sudah selesai nih. Jadi, sudah kompak, Hasto sudah bebas, hari ini kongres. Keadaan aman. Keadaan aman. Cuman kongres nanti yang pasti milih Megawati. Yang kedua, soal posisi Sekjen. soal posisi sekjen kayaknya juga akan Kemungkinan ditentukan sama. Megawati. Akan ditentukan Megawati. Biasanya kan ketua umum sama sekjen satu paket hasil iya. kongres. Tapi kayaknya kongres ini hanya memutuskan ketua umum saja. Oh. Nanti di Jakarta Megawati akan mengumumkan kabinetnya. kabinet lengkapnya gitu. Ya, yang jadi pertanyaan kan mau di dalam atau di luar gitu kan, dan itu saya kira akan tetap menarik sampai nanti Megawati menyatakan hasil kongresnya kayak apa. Cuman kan pengennya Puan ya kan bersama pemerintah ya. Dan apalagi sekarang Hasto sudah dibebaskan gitu. Jadi kayaknya akan condong ke sana. Cuman di sisi lain kan juga ada mereka yang pengen kita nggak harus jadi oposisi, tapi kita di luar tapi konstruktif. Karena karena kalkulasinya adalah jadi pemerintah sekarang ini nggak gampang. Koalisinya terlalu banyak, tekanan ekonomi terlalu kuat, masalah-masalah kemasyarakatannya banyak, sehingga kinerja pemerintah itu nanti akan kelihatan 5 tahun yang lagi. Kalau itu nanti kita ada di dalam, itu PDI nggak akan dapat manfaat banyaknya. Masuk belakangan, lapangan udah becek. Lah, gitu, seperti itulah. Iya kan? Jadi ya begitu. Makanya lu perlu masuk ke dalam pakai egrang. Jadi lu nggak kena becek. Ya, betul. Gitu ya. Jadi ya gitu, nggak ada yang ceritakan lagi. Enggak. Kalau kita melihat ya sebagai orang luar kan melihat ini hal yang menggembirakan. Ya. Semua berakhir dengan tenang. Kenapa kita kemudian membela Hasto dan Tom itu kan bukan persoalan kita membela orangnya, tapi memang secara hukumnya kan itu kan nggak klop lah dengan rasa keadilan kita gitu kan. Nah sekarang kita melihat sebuah permainan politik antara adik dan kakak. Adik dan kakak aja, karena ini pengakuan begitu kan. Dan Prabowo dan Megawati kan udah kakak beradik, katanya udah lama tuh. Ya kan, ini permainan politik yang halus, tenang, dan kelihatannya memberikan harapan. Dan itu juga ditafsirkan orang, bukan hanya bahwa reshuffle segera terjadi seperti yang sudah kita bahas. Kita harap. PDIP. Kita harap. Itu harapan banyak orang juga.
Dan sekarang udah bukan harapan lagi kan, sekarang udah mau besok Agustus. Iya, ya, ini udah Agustus hari ini. Oh, ini udah Ah, Agustus. ini udah Iya, Agustus, jadi Iya. harusnya dan inilah artinya Harmoko sampai Prabowo. Kenapa jadi Harmoko? Baru. Deh, kopinya habis deh. Prabowo Wartawan melepaskan abolisinya itu di saat yang seperti ini, pasti harapan kan juga dia dapat sikap yang kooperatif dari Mega. Artinya gabunglah sama kita. Ya kan pasti kan harapannya gitu. Dan nggak mungkin juga Mega lalu menolak mentah-mentah uluran tangannya Pak Prabowo, apalagi ya kan apalagi memang bagus buat PDIP. Jadi harusnya kelihatannya sih memang kita akan masuk bukan kita, PDIP akan masuk. Kenapa jadi gua ngomong kacau hari ini? PDIP akan masuk bersama Masih kesel soal beras. gerombolannya koalisi besar ini. Cuman bagaimana tinggal Mega mengatur supaya aspirasinya Prananda dan orang-orang, karena dia nggak sendiri, banyak orang yang yang inginnya memang kita jadi oposisi yang berkualitas. Iya, kan gini, kalau Puan itu kan menguasai fraksi, elit di Jakarta semua ke Puan lah. Tapi kalau yang di daerah, DPP dan kemudian pengurus partai ini kebanyakan dianggap sebagai orangnya barisannya Prananda. Kalau lihat pelukan kemarin sudah muncul seperti itu, ya diharapkan ini jadi kompak lah. Terserah lah, apakah mau jadi ikut terlibat di dalam atau di luar, atau di dalam tapi pakai orang luar, kan kemarin ada formula itu kan. Jadi dan ini juga kayaknya saya semakin yakin, bukan semakin yakin, kayaknya kan kejadiannya Agustus ini. Karena apa? Apa yang kejadian reshuffle-nya? Iya, reshuffle-nya. Muzani diganti dari sekjen, penggantinya Sugiono. Jadi sekjen Gerindra itu pekerjaan besar. Jangan-jangan nanti Menlunya itu mau dilepas. Bisa jadi. Ganti Hasto. Enggak. Ya nanti kita ngomongin soal Gerindra deh. Ya pokoknya ada menteri luar negeri ada baru beberapa tanda lah ya kok. Sepertinya akan kejadian betul ini. Ya, dan orang-orang melihatnya juga ada yang melihat begini, bahwa ini udah selesai juga di dalam PDIP. Karena sudah pelukan dua kakak beradik ini, maka sudah jelas nih setelah Mega berikutnya siapa. Di mereka sudah setuju ya, yang namanya kakak adik ya. Ya kamu aja lah duluan gitu kan, habis itu kan soal itu yang di ini. Nah, yang kedua yang kemudian orang lihat dari situasi ini adalah bahwa Pak Prabowo udah meninggalkan Jokowi sebagai kekuatan politik. Sebagai teman kan Pak Prabowo kita tahu dia selalu menunjukkan sikap yang ksatria, tuh kemudian setia kawan dan segala macam. Sebagai kawan pasti nggak ditinggalkan, tapi dalam konteks politik dia sudah beralih. Ini pandangan orang terhadap apa yang terjadi. Pandangan orang yang kamu percaya gitu kan? Mungkin orang siapa tuh, maksud lu gua? Berharap juga. Maksud yang lu sebut orang tuh maksud Iya. Ya orang-orangin gua. Dia sadar juga. Ya terus coba elaborasi coba. Jadi kalau saya sih melihat ini positif dari sisi partai sudah hampir semua konsolidasinya sudah selesai, sehingga sekarang mereka sudah harus memikirkan persiapan pemilu yang akan datang kan. Nah, agar pemilu yang akan datang itu berjalan baik, maka RUU pemilunya harus mulai dibahas. Karena ada berbagai macam putusan MK itu. Dan saya kira sih PDI termasuk partai yang memang selalu bersuara, mari kita bahas, mari kita bersama Golkar ya. Cuma partai lain sepertinya masih menunggu komando dari Pak Presiden mungkin ya. Jadi makanya Pak Presiden, karena urusan antar partai ini kayaknya sudah selesai ya, ketegangan sudah berakhir. Udah cair itu barang. Udah cair, ya udah kita mulai era baru dalam arti mempersiapkan pemilu yang akan datang, sehingga yang namanya RUU pemilu itu sudah harus segera dibahas.
karena itu untuk kepentingan partai juga. Gitu. Nanti kita ngomong itu di topik terpisah. Oh, nanti aja, nanti aja. Soalnya RUU pemilu itu krusial lagi tuh. Ya Pak Presiden, kalau nanti ada isu-isu bahwa reshuffle itu, bila Anda ternyata memang melakukan reshuffle pada bulan Agustus ini, lalu orang mengatakan bahwa itu sudah dibicarakan oleh Dear Presiden beberapa waktu yang lalu, tapi kami tidak akan berani mengatakan bahwa Bapak melakukan reshuffle karena Dear Presiden sudah mengatakan begitu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ada pertimbangan lah. Ini bercanda aja Pak Presiden. Pak Presiden itu orang yang ini, Ji, bukan orang yang kaku. Tapi apapun ya, penyelesaian politik sekarang ini, jadi kayak kira-kira ini jadikanlah Agustus ini awal baru, baru ini dari. Cocok, ya. Jadi walaupun 80 tahun kita prihatin, tapi di tengah keprihatinan itu terlihat jalan yang akan ke depan. Gitu. Hei. Udah. Jadi Jangan panjang-panjang lagi, udah 15 menit itu. Jadi kata Rendra, almarhum Rendra, tragedi itu tidak berakhir ketika puing-puing bangunan runtuh. Yang artinya, ya udah gitu aja. Tragedi itu berakhir ketika puing-puing itu dibangun lagi. Nah, Itulah yang kita harapkan, bahwa Pak Prabowo membangun lagi suatu era baru di bulan Agustus ini sebagai akhir dari tragedi periode-periode kemarin. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendra ngomong gitu. Rendra ngomong gitu. Makanya Chandra udah begini. Yang seniman kan Chandra.